Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anakku? Semoga kalian sehat dan semangat tetap mengikuti materi pelajaran ini dengan baik. Nah, Ibu hari ini sudah mulai melanjutkan yaitu pembahasan soal geografi untuk program sukses PTN. Semoga kalian tetap terus semangat untuk mengikutinya. Nah, untuk itu kita akan mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu soal geografi, tetap yaitu campuran soalnya dan materinya semuanya. Nah, untuk nomor 1 marilah kita bahas. Soal 1, pertanyaannya adalah gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter di Yogyakarta tahun 2006 mengakibatkan kerusakan hebat pada berbagai bangunan terutama permukiman. Kerusakan terbanyak terjadi di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Gempa tersebut juga menimbulkan korban jiwa sekitar 5.000 orang. Maka kajian geografi tersebut menggunakan prinsip apa? Ada prinsip korologi, B prinsip deskripsi, C prinsip kronologi, D prinsip korelasi, E prinsip interrelasi. Nah, akan kita bahas satu persatu. Dalam studi geografi, terdapat 4 prinsip yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip distribusi, mengacu pada sebaran fenomena geografi dalam suatu ruang. 2. Prinsip interrelasi, yaitu mengacu pada keterkaitan antar fenomena geografi dalam suatu ruang. 3. Prinsip deskripsi, yaitu mengacu pada penggambaran fenomena geografi yang lebih detail melalui tulisan, tabel, grafik, dan peta. Dan yang keempat adalah prinsip korologi, ini menelaah fenomena geografi melalui prinsip deskripsi, distribusi, dan interrelasinya dalam satu ruang. Maka memperhatikan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah prinsip deskripsi karena menggambarkan tentang gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter di Yogyakarta tahun 2006, yaitu yang mengakibatkan kerusakan hebat pada berbagai bangunan terutama permukiman. Kerusakan banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Gempa tersebut juga menimbulkan korban jiwa sekitar 5.000 orang. Nah, perhatikan di sini deskripsi ini mengacu pada penggambaran fenomena geografi yang lebih detail. Bisa melalui tulisan, tabel, grafik, dan peta. Karena itulah karena menunjukkan tulisan angka. Oleh karena itu menggunakan prinsip yaitu deskripsi. Nah, nomor 2 sekarang. Kita lihat soalnya. Manusia sebagai makhluk individu maupun sosial budaya tidak bisa lepas dengan lingkungan hidupnya. Pendekatan geografi di mana kehidupan manusia masih kuat ditentukan oleh lingkungan alamnya, maka disebut dengan A. Adaptif dinamik, B. Posibilisme, C. Sistemik, D. Determinisme, E. Probabilisme. Kita bahas option jawaban satu persatu. Apa itu posibilisme? Posibilisme adalah paham yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Dengan kemampuan akalnya itu, manusia mampu merespon apa yang diberikan oleh alam. Pada paham ini juga disebutkan bahwa alam itu tidak selamanya mampu mendikte setiap kehidupan dan aktivitas manusia. Tetapi alam memberikan berbagai alternatif atau pilihan dan manusia menanggapi setiap pilihan yang diberikan oleh alam tersebut. Adaptif dinamik secara kontinu berfungsi menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terus-menerus agar dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Probabilisme, sebuah paham yang memandang bahwa pola-pola kemungkinan sumber daya manusia adalah lebih penting. Lalu determinisme adalah paham yang mengemukakan bahwa semua kehidupan dan aktivitas manusia
dipengaruhi dan bergantung pada pemberian alam sekitarnya. Jadi manusia ini cenderung pasif dalam menghadapi tantangan alam. Respon terhadap alam hanya berupa respon menerima apa adanya. Maka dengan kata lain manusia tidak dapat menentukan hidupnya sendiri. Atau manusia bergantung kepada alam. Nah, seismik. Apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa, baik dalam penarikan dana atau ras, maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Maka, bila kita lihat berdasarkan soal nomor 2, manusia sebagai makhluk individu maupun sosial budaya tidak bisa lepas dengan lingkungan hidupnya. Berarti masih ketergantungan atau bergantung kepada alam. Oleh karena itulah, jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah determinisme. Kita lanjutkan nomor 3. Soalnya adalah, di sini kita akan membahas lapisan kulit bumi. Urutan yang benar dari lapisan pada bumi, mulai dari lapisan paling dalam adalah kita bahas di sini. Secara garis besar, struktur bumi dapat kita urutkan dari dalam sebagai berikut. Ada inti bumi, ada mantel bumi, ada kerak bumi. Inti bumi terdiri dari inti dalam bumi dan inti luar bumi. Mantel bumi terdiri dari mantel dalam dan mantel luar. Dan yang ketiga adalah kerak bumi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut atau urutan dari lapisan bumi yang mulai dari lapisan paling dalam adalah inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, dan kerak bumi. Nomor 4 kita lanjutkan, yaitu tentang industri, jenis-jenisnya. Industri yang menghasilkan barang tanpa pengolahan, termasuk industri apa? A. Non-ekstraktif, B. Sekunder, C. Tersier, D. Primer, E. Ekstraktif. Industri primer adalah berfokus menghasilkan barang jadi sepenuhnya, alias produk yang tidak memerlukan proses pengolahan lagi. Industri sekunder adalah sektor pabrik yang membuat barang setengah jadi. Barang-barang setengah jadi ini masih memerlukan proses pengolahan lebih lanjut agar dapat dijual dan digunakan masyarakat. Lalu industri tersier berfokus pada penyediaan jasa layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi industri tersier ini tidak memproduksi barang-barang untuk digunakan. Dan industri ekstraktif yaitu sektor industri yang memakai sumber daya alam sebagai bahan baku. Industri non-ekstraktif adalah industri yang menggunakan bahan baku yang berasal dari bahan industri lain. Maka berdasarkan penjelasan soal tersebut, pilihan jawaban yang tepat adalah industri tersier yang menghasilkan barang tanpa pengolahan. Lanjut nomor 5, yaitu soalnya tentang pola aliran sungai. Nomor 5 perhatikan di sini soalnya. Pola aliran sungai di sepanjang dataran rendah Sumatera bagian timur didominasi oleh bentuk yaitu memusat, melingkar, trelis, dendritik, radial. Nah, di sini akan Ibu perlihatkan gambar dan juga keterangan-keterangan dari pola aliran sungai. Jadi pola aliran sungai di sepanjang dataran rendah Sumatera bagian timur ini didominasi oleh bentuk pola aliran apa? Kalian lihat di sini gambar pola aliran sungai, ada dendritik, ada rektangular, ada penet, ada pola trelis, anular, pola paralel atau sejajar, pola radial, dan pola sentrifugal. Keterangan gambar adalah pola memusat atau sentripetal. Ini merupakan salah satu pola aliran yang berlawanan dengan menggunakan tanda radial, di mana aliran sungai mengalir ke satu tempat yang berupa cekungan atau depresi. Lalu yang melingkar atau anular adalah pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu dan ke arah hilir aliran kembali bersatu. Terdapat di sekitar struktur kubah suatu gunung. Lalu trelis
adalah pola aliran yang menyerupai bentuk suatu pagar yang umum dijumpai di perkebunan padi atau sawit. Sungai yang mengalir lurus di sepanjang lembah. Dan pola dendritik adalah pola aliran yang cabang sungainya menyerupai struktur pohon. Pada umumnya, hal semacam ini dikontrol oleh litologi. Terdapat pada daerah yang berjenis batuan homogen dan lereng-lereng yang terjal, serta di daerah dataran rendah dan dataran pantai. Maka di sini kita lihat gambarnya juga keterangannya. Yang radial, pola sungai yang menyebar dengan aliran airnya secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu, seperti puncak, gunung, atau butir intrusi. Dijumpai pada suatu tempat di mana tempat tersebut adalah lingkungan alam yang membentuk kubah atau domis atau dom. Secara geomorfologis, dataran di sisi timur Pulau Sumatera merupakan dataran yang luas dan landai dengan pantai yang dangkal ke arah selatan, ke arah Selat Malaka, Selat Bangka, dan Laut Cina Selatan. Oleh karena itulah, di sini berdasarkan penjelasan soal di atas, Pulau Sumatera merupakan dataran yang luas dan landai dengan pantai yang dangkal ke arah Selat Malaka, Selat Bangka, dan Laut Cina. Oleh karena itu jawabannya adalah dendritik. Pola aliran sungai, cabang sungainya merupakan struktur pohon. Ya, terdapat pada daerah berjenis batuan homogen dan juga di lereng-lereng yang terjal serta di daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Ini adalah berada pada Selat Malaka, Selat Bangka, dan Laut Cina di sisi timur Pulau Sumatera. Kita lanjutkan untuk nomor 6, yaitu tentang curah hujan, masih di Pulau Sumatera. Nomor 6 pertanyaannya adalah, curah hujan di Pulau Sumatera memperlihatkan pola keruangan sebagai berikut, kecuali A. Hujan tahunan di Banda Aceh lebih besar dibanding hujan di Lampung. B. Hujan tahunan di Sibolga lebih besar dibanding hujan di Medan. C. Hujan tahunan di Danau Toba lebih besar dibanding hujan di Danau Ranau. Hujan tahunan di Palembang lebih besar dibanding hujan tahunan di Muara Enim. Hujan tahunan di Dumai lebih besar dibanding hujan di Bakauheni. Nah, berdasarkan penjelasan pertanyaan nomor 6, kita bahas untuk pembahasannya. Pola curah hujan di Indonesia juga dipengaruhi oleh deretan pegunungan. Pegunungan merupakan penghalang fisik bagi pergerakan angin. Hujan orografis akan terjadi jika udara lembab atau windward side akan tinggi pada sisi pegunungan di sebelahnya atau leeward. Curah hujan akan sangat rendah. Demikian halnya juga terjadi di Sumatera. Bukit barisan membentang dari utara sampai selatan pulau. Maka curah hujan di pantai barat Sumatera lebih besar dibanding pantai timur. Nah, berdasarkan penjelasan nomor 6, maka jawaban yang tepat adalah E. Hujan tahunan di Dumai lebih besar dibanding hujan tahunan di Bakauheni. Kenapa? Karena di Dumai berada di pantai timur, sedangkan di Bakauheni ada di ujung selatan Sumatera. Nah, pertanyaannya tadi memperlihatkan pola keruangan sebagai berikut. Nomor 7 kita lanjutkan. Perhatikan gambar piramida penduduk. Nah, piramida penduduk itu terdiri dari 3, yaitu piramida muda, piramida stasioner, dan piramida tua. Berdasarkan gambar piramida penduduk stasioner di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang berusia adalah A. Belum produktif lebih besar dari yang berusia produktif. B. Mudah seimbang dengan penduduk usia tua. C. Belum produktif sama dengan yang berusia produktif. D. Tidak produktif sama dengan yang berusia produktif. E. Muda lebih banyak daripada usia tua. Nah, ini adalah gambar piramida stasioner atau seimbang. Kita bahas pertanyaan dari nomor 7.
Piramida penduduk stasioner adalah piramida yang menggambarkan jumlah penduduk antara kelompok muda hingga kelompok tua berada pada jumlah yang relatif sama. Jadi, di sini gambar piramida ini menunjukkan jumlah penduduk seimbang antara yang usia muda dengan penduduk usia tua. Oleh karena itulah jawabannya di sini muda seimbang dengan penduduk usia tua, ya. Kita lanjutkan nomor 8 tentang gerakan lempeng. Berdasarkan arah pergerakannya, antara lempeng Filipina dan Pasifik merupakan batas, yaitu konvergen, divergen, transform, fault, dan subduksi. Apa itu konvergen? Konvergen ini adalah di mana kedua lempeng akan bergerak saling bertumbukan, sehingga di wilayah tersebut sering terjadi gempa tektonik. Bertumbukan, bertabrakan ini. Kebalikannya dengan divergen. Kalau divergen itu saling menjauh. Ya, saling menjauh kalau divergen. Nah, jadi di sini lempeng Filipina dan lempeng Pasifik berdasarkan arah gerakannya merupakan batas konvergen, di mana kedua lempeng akan bergerak saling bertumbukan, sehingga di wilayah tersebut sering terjadi gempa tektonik. Jadi jawabannya adalah konvergen A. Berdasarkan arah pergerakannya antara lempeng Filipina dan lempeng Pasifik merupakan batas konvergen. Kita lanjutkan nomor 9. Yaitu tentang tabel atau data curah hujan. Data curah hujan. Diketahui data curah hujan di Kota Pekalongan pada tahun 2015 hingga 2017 dalam milimeter sebagai berikut. Dalam tabel curah hujan di sini diperlihatkan bulannya, tahunnya dari 2015, 2016, 2017. Kita akan menghitung yaitu jumlah bulan basah, jumlah bulan kering. Ya, akan menghitung jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering. Adapun pengertiannya di sini bagaimana untuk menentukan bulan hujan yaitu bulan basah dan bulan kering. Nah, tipe iklim di sini ini nanti akan ditentukan yaitu berdasarkan berapa milimeter curah hujannya. Akan menentukan yaitu keadaan iklim dan vegetasinya. Kurang dari 14,3 ini daerah sangat basah, yaitu hutan hujan tropis. 14,3 sampai 33,3 ini adalah daerah basah. Ya. 14 kurang 14,3 ini daerah sangat basah. 14,3 hingga 33,3 ini daerah basah, dan 33 sampai 60 ini agak basah, dan 60 ini sedang. Di atas 100 adalah daerah agak kering, daerah kering, sangat kering sampai 700. Yaitu untuk mengetahui suatu iklim ada rumusnya, yaitu Q sama dengan jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah kali 100%. Nah, kita hitung dulu berapa bulan basahnya, berapa bulan keringnya. Di sini dari tahun 2015 sampai 2017. Nih, berdasarkan data pada tabel Kota Pekalongan menurut Smith dan Ferguson memiliki tipe iklim apa di sini. Nah, kita bahas. Pengertian iklim Smith-Ferguson merupakan tipe iklim yang hanya menggunakan siklus data pada curah hujan di suatu wilayah, sehingga dapat memberikan kriteria yang dibuat sebagai bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Adapun kriteria bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering adalah sebagai berikut. Bulan basah ini apabila jumlah curah hujan lebih dahsyat dari 100 mm per bulan. Bulan lembab, curah hujan mencapai 60 hingga 100 mm per bulan. Sedangkan bulan kering, jumlah curah hujannya kurang lebih sekitar 60 mm per
bulan. Nilai Q dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Nah, kita hitung jadi seperti ini. Setelah dihitung, didapat nilai Q rata-ratanya adalah 28,23%. Untuk mengetahui. Jadi kalau 28 iklimnya iklim apa di sini? Yaitu daerah hutan hujan tropis. Tipe iklimnya adalah tipe B. Tipenya adalah tipe B, iklim basah. Ya. Maka Pekalongan termasuk tipe iklim basah. Nomor 10, kita lanjutkan. Soalnya adalah prinsip dasar teori lokasi Weber adalah A. Perlu penetapan upah minimum regional. B. Penentuan lokasi industri di tempat-tempat tersedia bahan mentah. C. Perlu pengkajian terhadap risiko susut. D. Penentuan lokasi industri di tempat-tempat konsentrasi penduduk. E. Penentuan lokasi industri di tempat-tempat yang resiko biaya atau ongkosnya paling minimal. Kita jelaskan di sini dari teori lokasi Weber. Teori lokasi industri yang dikemukakan oleh Alfred Weber adalah memperhitungkan beberapa faktor spasial, yaitu mengenai ruang atau tempat, untuk menemukan lokasi yang optimal dan biaya yang minimal untuk pembangunan pabrik. Menurut Alfred Weber, faktor penentu lokasi industri dapat digolongkan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor regional dan faktor aglomerasi atau deglomerasi. Maka berdasarkan Alfred Weber di sini penjelasannya yaitu untuk atau sebagai penentuan lokasi industri di tempat-tempat yang resiko biaya atau ongkosnya paling mahal. Nomor 11 tentang mobilitas penduduk. Setiap pagi banyak penduduk Bekasi yang bekerja di Jakarta. Sore hari mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing. Mobilitas penduduk ini termasuk mobilitas apa? Ya. A. Circular migration. B. Outmigration. C. Urbanisasi. D. Komuter. E. Immigration. Kita jelaskan apa itu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini optionnya immigration adalah perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu atau menetap. Outmigration adalah perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Circular migration adalah mobilitas penduduk non-permanen, tetapi sempat menginap ke tempat yang dituju. Itu disebut juga mobilitas penduduk non-permanen musiman. Komuter adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen secara ulak-alik atau pergi pulang tanpa menginap ke tempat yang dituju. Lalu urbanisasi adalah perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari satu desa, yaitu atau kota kecil ke daerah kota besar. Nah, maka dari itulah di sini pertanyaannya pulang pergi atau ulang alik penduduk Bekasi yang bekerja di Jakarta sore harinya pulang kembali ke tempat tinggal masing-masing, yaitu yang disebut dengan komuter. Nomor 12 tentang pemekaran wilayah. Ini adalah gambar pemekaran wilayah. Suatu wilayah itu awal mulanya dari satu titik, ini yang disebut dengan inti kota. Akhirnya akan berkembang. Perkembangan ini dipengaruhi oleh apa? Oleh jumlah penduduk, lalu juga dengan adanya lapangan pekerjaan, dan juga lokasi mendukung. Nah, pemekaran kota atau pemekaran fisik kota secara horizontal apabila bentuknya seperti pada gambar, kita lihat daerah HFN. Berkembangnya ke HFN. Maka secara fisiografis ini merupakan apakah A. Perkebunan hutan pelabuhan, B. Lereng gunung daratan subur kota besar, C. Daerah kapur, rawa, laut, D.
bukit, daerah industri, rawa. Apakah lalu E, kota besar, gunung dan laut? Nah, penduduk tentunya yang akan ditempati yaitu untuk pemekaran suatu wilayah. Ini adalah kita juga harus memilih perkembangan yang tepat itu ada di mana yang harus ditempati. Kita jelaskan di sini. Pemekaran kota adalah penampakan luar dari perkembangan yang terjadi di dalam kota. Di kota-kota yang sudah maju, kota tidak hanya meluas secara horizontal tetapi juga vertikal. Pemekaran kota mempunyai arah yang berbeda-beda, bergantung pada kondisi sekitarnya. Misal daerah perbukitan, lautan, dan rintangan-rintangan alam yang dapat menghentikan lajunya perkembangan kota maupun pemekaran kota. Daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik akan merupakan daerah yang mempunyai daya tarik yang kuat untuk pemekaran kota. Misalnya, daerah sekitar pelabuhan, hinterland yang subur, kota besar, daerah industri dan perdagangan. Maka berdasarkan gambar tersebut di atas, di sini kenapa HFN ini merupakan pemekaran fisik kota yang dituju, ya, karena di sini merupakan yaitu tempat lereng pegunungan, daratan subur, dan kota besar. Lereng pegunungan, daratan subur, dan kota besar. Kenapa lereng? Nah, biasanya di sini dipergunakan untuk permukiman. Kalau daerah kapur, penduduk tidak akan atau jarang untuk dituju. Juga hutan tidak. Bukit juga enggak, rawa tidak, lalu gunung dan laut. Nah, yang tepat di sini adalah lereng gunung, daratan subur, dan kota besar. Ini akan terjadi pemekaran suatu kota. 13 kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya yaitu tentang kerawanan bencana kekeringan. Penduduk daerah Gunung Kidul melakukan adaptasi terhadap kerawanan bencana kekeringan, yaitu dengan A. menanam pohon, B. membangun waduk, C. memanen air hujan, D. membuat biopori, E. membuat sengkedan. Kita jelaskan di sini penjelasan dari kerawanan bencana kekeringan yaitu di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Masyarakat kekurangan air bersih, maka perlu penanggulangan kekeringan di Gunung Kidul. Penanggulangan kekeringan dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memenuhi dengan segera kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk keperluan rumah tangga melalui dropping air bersih. Maka solusi secara jangka panjang dengan dilakukannya pembuatan sarana dan prasarana agar ketika musim kemarau dan kekeringan melanda, ketersediaan air bersih dapat mencukupi atau pembuatan bak penampungan air atau embung untuk mengatasi kekeringan. Maka berdasarkan pertanyaan nomor 11, pilihan jawaban yang tepat adalah membangun waduk. Yaitu membangun waduk. 14, kita lanjutkan tentang potensi pembangkit listrik. Indonesia berpotensi mengembangkan pembangkit listrik dengan tenaga hidromini karena didukung oleh kondisi apa? Apakah A. banyak pegunungan dan curah hujan tinggi, B. sungai besar dan lereng landai, C. banyak hujan tropis dan hutan musim, D. laut luas dan pantai landai, E. suhu udara tinggi dan angin kencang. Kita bahas jawabannya. Di Indonesia konvensional hidroelektrik dan mikrohidro project sudah diterapkan. Namun penerapannya masih sangat minim. Berikut beberapa alasan mengapa teknologi hidropower dapat diterapkan di Indonesia. 1. Indonesia ini memiliki banyak sungai yang berpotensi untuk dijadikan pembangkit listrik. 2. Perairan laut di Indonesia menyimpan potensi energi listrik yang sangat besar. 3. Banyaknya desa-desa terisolasi listrik. 4. Teknologi hidropower relatif tidak memakan banyak biaya. 5. Teknologi hidropower dapat dipadukan dengan sistem irigasi. Maka berdasarkan pertanyaan nomor 14, Indonesia berpotensi mengembangkan pembangkit listrik yaitu dengan tenaga hidromini karena didukung oleh kondisi
sungai besar dan lereng landai. Nomor terakhir kita bahas di sini tentang negara industri, yaitu negara di Asia. Negara di Asia yang termasuk negara industri baru atau NICS adalah apakah A. Korea Selatan, B. Taiwan, C. India, D. Singapura, E. Vietnam. Negara industri baru adalah klasifikasi negara yang mempunyai perekonomian sangat baik. Ini negara industri baru, yaitu negara yang mempunyai perekonomian sangat baik, tetapi belum mencapai tahap negara maju. Syarat lain sebuah negara dikatakan negara industri baru adalah berdasarkan hasil ekspornya. Misalnya Tiongkok, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, karena di sini di option nomor 15 ini yang dicantumkan yaitu Korea Selatan, Taiwan, India, Singapura, Vietnam, maka negara Asia yang termasuk negara industri baru atau NICS ini adalah negara India. Nah, saya kira ini aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh kalian japri ke Ibu. Untuk pembahasannya bisa melalui WA, silakan. Nah, saya kira cukup sekian Ibu akhiri untuk materi kali ini, pertemuan ke-5. Semoga kalian bisa memahami, bisa mempelajari, dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.